Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di kuliah manajemen layanan TI, di mana kuliah ini adalah pengganti dari jadwal kita sebelum yang hari Selasa. Silakan dicek dulu untuk di kasus yang akan kita bahas hari ini, yang sudah saya upload di LMS. Screen-nya sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Nah, kalian lagi yang jurnal. Kita mulai dari contoh jurnal-jurnal dulu. Yang jurnal 1, kemudian jurnal 2, sama jurnal 3. Kita buka yang jurnal 1. Ini. Oke, untuk jurnal yang pertama, contoh kasus tentang manajemen layanan TI adalah pada tahap service design. Jadi jurnal pertama ini keluaran tahun 2020, kemudian berjudul Analisa Tingkat Pelayanan IT Service Management pada penerapan sistem ujian nasional berbasis komputer dengan menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3. Oke, bisa kita lihat di sini jurnalnya dari Jurnal Sains Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi, volume 2 nomor 1 April 2020. Penulisnya 3 orang dari Prodi Pasca Teknik Informatika. Jadi ini jurnalnya yang menulis adalah mahasiswa dari S2 atau Pasca Teknik Informatika. Oke, kita cek. Kalau kita mau membaca jurnal, pertama yang kita cek tentu kan judulnya. Kemudian keluaran tahun berapa dan topiknya apa sudah sesuai atau belum. Nah, pembahasan yang awal kita cek itu adalah abstrak. Kenapa kok abstrak? Kita lihat bahwa perjalanan dari seluruh jurnal itu dituangkan mulai dari awal sampai akhir kesimpulan harusnya ada di abstrak. Jadi kalau mau membaca jurnal ini secara cepat, baca saja abstraknya. Baru nanti penjelasan dari abstrak itu masuklah ke bab-bab yang selanjutnya. Coba kita cek nih. Nah, ini manajemen layanan TI-nya di kasus yang seperti apa? Ujian nasional berbasis komputer atau UNBK sudah menjadi bagian dari evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk memetakan bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia. Oke, jadi kita seputarnya UNBK. Sebenarnya nggak terlalu sepanjang ini harusnya abstrak gitu ya. UNBK pertama kali dilaksanakan tahun 2014 secara daring dan dilakukan terbatas. Namun sejak tahun 2017, proses evaluasi berbasis komputer sudah diwajibkan di seluruh sekolah atas, sekolah menengah atas, termasuk di MAN 1 Palembang, MAN 2, dan sebagainya. Nah, untuk supporting, jadi untuk mendukung proses evaluasi berbasis komputer, diperlukan sistem ujian nasional yang terintegrasi. Kemudian di sini ditemukan bahwa ada kendala, yaitu hanya beberapa sekolah yang lolos uji verifikasi. Umumnya disebabkan oleh jaringan, proses data, sistem, dan yang lain-lain, terutama dari segi layanan IT. Sehingga dari pembahasan penelitian ini,
yaitu untuk meninjau bagaimana sih kualitas, kemudian kontinuitas, dan kinerja layanan TI dalam sistem dengan pendekatan service design. Nah, dari service design kinerja layanan TI pakai framework ITIL. Jadi kalau dilihat di sini bahwa terdapat sebuah permasalahan atau kendala, permasalahan yang diangkat oleh penulis atau peneliti adalah masih beberapa sekolah atas yang lolos uji verifikasi untuk UNBK. Dikarenakan karena kondisi layanan IT termasuk jaringan, sistem, dan sebagainya itu masih kurang. Makanya penelitian ini bertujuan untuk meninjau atau melihat bagaimana kualitas, kontinuitas dari kinerja layanan TI. Cuma dari 3 tinjauan tadi melihatnya dari sisi tahap service design ITIL saja. Jadi nggak terlalu melihat bagaimana sih analisa awal dari service strategi, enggak. Tapi langsung ke service design. Jadi bagaimana nanti tata desainnya seperti apa. Belum sampai ke setelah desain kan transisi, migrasi, kemudian habis itu ke launching, ke operasional. Jadi penelitian ini nggak sampai ke operasional, benar-benar layanan TI yang diusulkan itu diberikan ke user. Enggak. Nah, dari desain service design tadi, parameternya ini menggunakan parameter, jangan lupa di service design ada apa saja gitu ya, bagian-bagiannya. Nah ini, service catalog management, kemudian service level management, service design process, service design technology related activities, dan yang lain-lain. Nah, kurang lebih ini adalah proses-proses yang terjadi di service design. Jadi melihat proses itu ditambah dengan beberapa aktivitas pendukungnya. Kayak service design technology consideration, kemudian service design process implementation consideration. Nah, ini ada tambahannya. Gitu. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah dihasilkan nilai penilaian atau assessment tertinggi untuk service catalog management dan nilai assessment terendah service design technology related activities. Oke. Dari proses-proses yang berjalan tadi itu kan dievaluasi. Hasil evaluasinya bagaimana? Oh, ternyata nilai yang terbaik itu di service catalog management, pada proses service catalog management. Dan yang kurang atau yang rendah adalah service design technology related activities. Nah, kurang lebih jurnal ini ceritanya tentang itu. Nah, setelah kita membaca abstrak, itu kita lihat tadi bilangnya itu dari masalah itu kemudian bagaimana cara untuk melaksanakan tahap-tahap penelitiannya. Setelah ini kita lihat. Bapak turunlah ke bawah. Oke, kalau pendahuluan ini harusnya kita bisa membaca cepat gitu ya. Jadi nggak harus full semuanya kita baca. Karena tadi kita sudah sedikit dikenalkan di abstrak. Nah, jadi kita nggak usah terlalu membaca full. Coba ke bawah lagi. Nah, ini salah satu hal yang penting juga. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa baik manajemen dan layanan dari sistem UNBK yang ada di sekolah. Jadi kurang lebih ITIL-nya, framework ITIL-nya, manajemen layanan TI-nya digunakan untuk mengevaluasi atau istilahnya adalah untuk mengassessment, menilai, boleh dikatakan sebenarnya untuk mengaudit. Nah, itu boleh. Untuk mengetahui seberapa jauh sih kinerjanya manajemen dan layanan dari sistem UNBK. Nah, itu. Oke.
Sehingga dari latar belakang yang dijelaskan tersebut, maka identifikasi permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas tata kelola sistem ujian nasional, dan bagaimana hasil asesmennya, dan bagaimana dari sisi service design sistem UNBK-nya. Oke. Kemudian peneliti memberi batasan, yaitu penelitian ini dilakukan pada lingkungan madrasah atau MAN di Sumatera Selatan, dan kajian masalah terkait kebijakan akademik infrastruktur. Kemudian bagian sistem yang akan diteliti adalah aplikasi atau software. Oke. Bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Ini tidak perlu dibaca terlalu detail ya. Yang jelas berhubungan dengan penelitiannya tadi ingin melihat atau mengasesmen atau menilai, maka kurang lebih pembahasannya adalah tentang tata kelola TI. Nah, kemudian membahas manajemen layanan dan framework ITIL-nya, karena yang dipakai itu pendekatannya service design ITIL. Oke. Dan bagian ITIL-nya yang dilihat utama adalah di service design. Dia membahas service desainnya yang lebih dalam. Apakah boleh Bu membahas yang sistem yang lain? Service yang lain boleh sebenarnya. Cuma dikarenakan jurnal itu bukan seperti makalah pada umumnya, tapi ada keterbatasan, tidak boleh terlalu banyak halaman, dan langsung to the point, maka yang pas atau yang sesuai dengan pembahasannya saja yang dipakai. Bahkan pada jurnal-jurnal yang lain, tinjauan pustaka itu tidak dicantumkan di jurnal, tapi sudah masuk sedikit di bagian pendahuluan. Artinya fokus jurnalnya mereka banyak ke metode dan ke hasil. Itu boleh, rata-rata jurnal internasional seperti itu. Nah, ini metode penelitian yang dipakai mulai dari inisiasi awal, pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi atau rencana tindak lanjut RTL. Apa yang dilakukan di tahap inisiasi? Yaitu penyiapan instrumen penilaian. Jadi modelnya kayak gini. Jurnal yang pertama ini fokusnya menilai tata kelola TI. Dibantu sama framework ITIL pada service design. Gitu. Nanti kita bandingkan dengan jurnal yang kedua dan yang lain. Disiapkan instrumennya tentang proses-proses yang tadi, termasuk kuesioner-kuesionernya. Nah, itu. Kemudian apa yang dilakukan di tahap pengumpulan data? Yang dilakukan ya dari hasil kuesioner yang disebarkan tadi, kemudian hasilnya dikumpulkan di rekap. Kemudian di bagian analisis data ngapain? Menganalisis data dilihat dari rata-rata penilaian assessment service design di 7 aspek atau proses-proses yang terjadi di service design. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk melihat rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Setelah dari hasil assessment atau penilaian keluar, diketahuilah kekurangannya di mana. Dari hasil kekurangan itu, kemudian diberikan saran atau rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Setelahnya itu apa? Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh format assessment, yaitu pakai instrumen kuesioner, di mana penilaian instrumennya pakai skala Likert dari nilai 1 sampai 5. Kalau 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, kuesioner ini nanti melengkapi di dalamnya adalah nomor A sampai F yang pertama untuk melihat service katalog manajemen.
Nah, itu. Jadi pertanyaan kuesionernya mengarah ke proses service katalog management. Munculnya ini. Monitoring dilakukan secara daring. Benar atau tidak? Di MAN sana itu monitoring dilakukan secara daring. Sangat tidak setuju, netral, setuju, atau sangat setuju. Nah, itu ditentang. Atau dipilih sesuainya. Kemudian terdapat pemetaan bisnis proses ke dalam layanan bagi stakeholder. Misalnya. Nah, itu yang untuk service catalog management. Kalau di service level management ada lagi pernyataannya atau pertanyaannya. Nah, begitu sampai 7 proses yang tadi. Nah, tuh Bu, ini kita bisa dapat dari mana pertanyaan ini? Nah, pertanyaan ini sebelumnya itu sudah pernah dilakukan atau dibuat gitu ya oleh peneliti yang sebelumnya. Jadi kalau kita membuat penelitian, kita membuat jurnal, kita tidak boleh melupakan referensi. Nah, kalau kita sudah punya banyak referensi, dan dari referensi itu sudah ada pertanyaan kuesioner, kemudian sudah teruji sebelumnya karena melalui penelitian dan pengujian juga, maka kita tidak perlu membuat sendiri pertanyaannya. Kita pakailah pertanyaan itu dari referensi. Dan nanti harus kita cantumkan referensinya dari mana. Nah, gitu. Makanya kalau tiap penelitian apapun atau sedang melakukan proyek apapun, kita tidak boleh melupakan referensi. Setelah kita kumpulkan kuesioner dan yang lain-lain, gitu ya. Ini kan skala Likert-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 1 tadi apa, 5 apa. Nah, kemudian setelah itu, jadi ini modelnya lebih cocoknya ke mata kuliah audit sistem informasi. Gitu. Tapi yang diaudit adalah layanan dari TI. Manajemen layanan TI-nya dari UNBK. Enggak masalah. Nah, ini. Yang dilakukan kedua, setelah tadi juga menyebar kuesioner adalah melihat kondisi lapangan, menilai kondisi lapangan. Nah, ini. Jadi di sana itu orang-orangnya atau yang punya rule, nah, itu ya. Sempat kan kita di pertemuan awal ada rules dan yang lain-lain. Nah, itu siapa saja? Silakan dipetakan seperti ini. Seperti tabel 2. Nah, ini partisipannya, orangnya. Nah, itu. Yang diberikan kuesioner juga. Kemudian kita lihat analisis hasilnya. Dari kuesioner yang tadi, hasilnya seperti apa? Bisa kita berikan kode-kode tertentu. Seluruh yang tadi ya. Kemudian kita hitung assessment partisipannya pada butir pertanyaan 1 di 1A nilainya berapa tiap partisipan. Nah, kayak gitu. Partisipan yang mengisi kuesioner maksudnya ya. Nah, kemudian direkap, dilihatlah poin-poin per nilainya. Nah, inilah tahap-tahap mengaudit sistem informasi itu seperti itu sebenarnya. Cuma bahasanya di sini adalah manajemen layanan TI. Yang dilihat, yang diaudit adalah tata kelola dan pelayanan TI-nya. Nah, sampai terakhir di sini muncul grafik presentasi assessment ITIL untuk service design. Nah, nih, grafiknya menunjukkan bahwa nilai tertinggi 79% terdapat pada penilaian service katalog manajemen. Jadi dari 7 proses di service design tadi, kemudian dilihat, dinilai, pakai kuesioner dan melihat kondisi lapangan, kemudian dihitunglah poinnya, ketemu persentasenya seperti ini. Tertinggi di
Service Catalog Management. Dan terendah di Service Design Technology Related Activities sebesar 65%. Nah, sedangkan nilai yang lainnya adalah sekian, sekian, sekian. Sampai 7 proses tadi. Kemudian dari hasil itu menunjukkan apa? Dari persen-persen tadi itu mengindikasikan keadaan yang seperti apa? Bila dikaji lebih dalam, terdapat 2 prasyarat dalam pelaksanaan UNBK, yaitu A. Tersedia petugas labcom dengan minimal petugasnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang B. Menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi minimal kalau server gini, kayak klien gini, kemudian kalau jaringan internet, jaringan LAN, dan sebagainya. Dengan persen yang tertinggi tadi di service catalog management, itu artinya apa? Menunjukkan bahwa layanan dalam sirkulasi proses bisnis sistem UNBK sudah memiliki nilai di atas rata-rata atau kualitasnya baik. Nah, ini kita bisa bilang kayak gitu karena ditemukanlah persentase sekian. Kemudian nilai dari service catalog management yang tadi itu berdampak pada, artinya kayak gini, dengan kualitas yang baik tadi berarti terkontrolnya dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan itu, baik setelah maupun selama proses UNBK berlangsung. Contoh, adanya form ini, form itu, form yang lain-lain. Nah, itu mengindikasikan seperti itu. Sedangkan tadi nilai terendah prosentasenya pada Service Design Technology Related Activities, yaitu cuma 65%. Artinya bagaimana? Artinya adalah hal ini berdampak pada kerentanan dalam aspek teknis jaringannya. Maka, gitu ya, kalau sudah tahu yang paling kurang atau paling rendah itu di jaringannya, sehingga rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya adalah mengarah ke kekurangan yang tadi. Perlu penambahan kualitas tools yang digunakan untuk memaksimalkan kinerja sistem yang sudah ada. Misal, dari sisi security-nya, kualitas bandwidth-nya, kemudian performa sistem itu sendiri. Bisa upgrade hardware-nya atau software-nya. Nah, inilah rekomendasinya. Rencana tindak lanjutnya juga harapannya seperti itu. Gitu. Maka kesimpulan akhirnya adalah ini. Seperti ini. Kesimpulannya dari 7 parameter di service design yang kita lihat hasilnya seperti apa. Tertingginya di bagian mana, terendahnya di bagian mana. Kemudian dari terendah tadi harusnya diapakan, diberikan rekomendasi dan perbaikan. Maka rencana tindak lanjutnya itu tadi. Gitu. Nah, inilah hasil dari penelitian dengan topik manajemen layanan TI. Cuma titik utamanya adalah audit sebenarnya. Audit dari tata kelola TI. Cuma yang diaudit di layanan IT Service Management memakai Service Design ITIL. Nah, service desainnya dari 7 parameter yang tadi. Itu. Ini bisa jadi nanti contoh untuk skripsi. Kurang lebih penelitiannya bisa kayak gitu. Gitu. Itu ya. Untuk yang pertama ini, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas kira-kira? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, bentar. Tak lihat sih.
Nggak apa-apa. Mungkin yang lain masih kuliah yang lain ya. Oke. Itu tadi jurnal yang pertama tentang manajemen layanan TI di bagian service design. Sekarang jurnal yang kedua, tahap service transition. Nah ini. Berjudul Analisis Kualitas Layanan Teknologi Informasi menggunakan ITIL di domain service transition. Jadi di tahapannya kalau tadi itu di service design, yang sekarang di service transition. Studi kasus pada customer service area Telkom Salatiga. Nah ini. Kita cek, jurnal ini adalah Jurnal Teknologi Informasi IT volume 10 tahun 2013. Oh, sudah lama. Oke, 15 halaman. Oke, kita cek apakah di sini ada abstraknya, coba. Wah, nggak ada ya. Nggak ada. Ya sudah, berarti kita harus baca pendahuluannya full. Karena abstraknya nggak ada. Nih. Pendahuluan. Kemajuan TIK meluas, perkembangan infrastruktur, mengubah cara pola pikir, dan sebagainya. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan organisasi, keberadaan TI mencapai kemudian ketergantungan ini menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan layanan TI berkualitas tinggi. Kemudian sistem baru atau modifikasi sistem berpengaruh terhadap layanan pelanggan. Oke. Sistem yang belum dikenal ini dikhawatirkan dapat menghambat kerja para user atau pegawai untuk melayani pelanggan. Perubahan atas sistem baru atau modifikasi dinilai dapat mempengaruhi manajemen di dalamnya. Dikarenakan layanan TI tidak hanya melibatkan teknologi saja, melainkan melibatkan proses yang ada di dalamnya serta user atau pengguna. Oke, ini dapat kita tangkap bahwa ada permasalahan gitu ya yang bisa ditimbulkan dari adanya modifikasi sistem yang baru. Jadi misalkan ada perubahan dari sebelumnya sistemnya manual, kemudian sekarang sistemnya diotomatisasi misalkan. Nah, itu kan ada perubahan atau modifikasi baru. Perubahan atau modifikasi yang tadi itu ternyata dapat mempengaruhi orang-orang yang menggunakan sistem tadi. Bahkan juga bisa mempengaruhi manajemen di dalamnya. Apalagi kalau sistem ini digunakan untuk melayani pelanggan karena dipakai di customer service. Gitu. Kita bisa nangkep di situ di paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang selanjutnya adalah lokasi penelitiannya yang dijadikan objek penelitiannya di Telkom Salatiga, gitu ya. Kemudian paragraf yang selanjutnya adalah tentang framework-nya, ITIL-nya. Nah, diterangkan. Kemudian sistem customer service area. Jadi ada yang namanya sebelumnya ada pelayanan konsumen di bagian customer service area, namanya SISKA. SISKA itu ya, SISKA. Kemudian diupdate kayaknya menjadi iSISKA. Sistem yang dirancang untuk dapat mengintegrasikan data pelanggan, histori data layanan, yang sebelumnya terdistribusi pada setiap wilayah, kemudian menjadi tersentralisasi. Nah, pada saat pergantian sistem, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sistem baru dapat dirilis dan dioperasikan sesuai dengan harapan. Oke. Penelitian ini tentang analisis terhadap layanan TI pada Customer Service Area Telkom dengan menggunakan ITIL di domain Service Transition. Nah, kenapa kok milih Service Transition? Karena tadi pokok dari pembahasannya, permasalahannya adalah
adanya Siska, kemudian di-upgrade jadi iSiska. Nah, itu. Di situ ada transisi, migrasi, modifikasi. Nah, makanya dia memilih ITIL-nya di service transition. Nah, kemudian ini kajian pustaka bisa kita lewati, nggak apa-apa. Nah, ini bisa diberikan yang lebih banyak lagi di service transition-nya karena membahas itu. Kemudian yang dilihat adalah, karena tadi memilih service transition, maka yang dilakukan nanti apa saja. Kita lihat proses-proses yang ada di service transition. Mulai dari transition planning and support, yang kita pelajari di bagian sebelumnya. Kemudian change management, service asset and configuration management, dan release and deployment management, service validation and testing, evaluation. Nah, itu. Jadi proses-proses ini yang akan kita lihat step by step-nya. Gitu. Coba kita cek. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jadi kalau yang tadi itu pakai kuesioner dengan jumlah orang 73-75 yang di jurnal pertama, kemudian dihitung dan dikodingkan, direkap dan sebagainya, bahkan bisa jadi dihitungnya pakai statistik juga, maka pakai kuantitatif. Nah, sekarang yang jurnal yang kedua ini mau pakai kualitatif. Tidak menggunakan uji statistik dan hasil yang didapat tidak bisa digeneralisasi untuk organisasi lain yang sejenis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahap analisis. Artinya apa? Kita nggak pakai model-model perhitungan kuesioner yang macam-macam. Kita bisa pakai observasi, kemudian bisa pakai wawancara sesuai kebutuhan saja. Nah ini, penelitian ini berdasarkan mutu objek yang diteliti, bukan berdasarkan jumlah kajian. Dipilihlah beberapa orang yang berhubungan langsung dengan sistem Siska ke iSiska. Nah itu, jadi kita memilih orang-orang atau partisipan yang sesuai dengan rules-nya. Gitu. Seperti head customer handling, kemudian asisten customer handling. Nah, itu. Yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian saja. Ini yang dilakukan. Ngapain penelitiannya? Pendahuluan, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan, dan yang lain-lain. Apa yang dilakukan? Di tahap pendahuluan, peneliti memulai dengan proses analisa kebutuhan dan mempersiapkan penelitian. Oke. Di tahap studi pustaka, mengumpulkan studi pustaka, dibacalah literatur dan yang lain-lain. Di tahap proses pengumpulan data, menggunakan metode yaitu wawancara. Nah ini. Wawancara dilakukan pada staf pekerja, kemudian mengobservasi, melihat lapangan, kemudian membandingkannya dengan hasil wawancara, dan juga melihat dokumen dari objek penelitian. Jadi di sini tidak pakai kuesioner seperti tadi. Ini pakai wawancara. Kalau pakai wawancara, di situ namanya pertanyaannya adalah pedoman wawancara. Kayak gitu. Gitu. Oke ya. Lalu proses selanjutnya apa? Pengolahan dan analisis data. Pakai yang tadi, service transition tadi dengan proses-proses yang ada di dalamnya. Dan kemudian membuat dan menyusun temuan dan rekomendasi. Oke, sekali lagi gitu ya, kalau kita melihat manajemen layanan TI,
kita melihat hasil bagaimana sih akhirnya manajemen layanannya, bagaimana layanan TI-nya, rendah, sedang, baik, tinggi, kayak gitu. Nah, yang kurang di mana? Kemudian setelah ketemu kurangnya, berikan gitu ya rekomendasinya atau perbaikannya. Temuan dan rekomendasi ini mesti ngikut terus ini. Temuan dan rekomendasi. Kalau tadi diistilahkan rencana tindak lanjut boleh. Nah, itu. Ini. Di hasil dan pembahasan, di service transition, prosesnya tadi apa saja? Transition planning and support. Nah, itu ngapain? Apa yang dilakukan? Mereka melakukan wawancara dan observasi yang berhubungan dengan planning and support, transition planning and support. Di rencana transisinya seperti apa? Kemudian ada nggak perencanaan dari setiap transisi dari Siska ke iSiska itu sebelumnya sudah ada perencanaan enggak? Nah, kayak gitu. Itu dimunculkan di pertanyaan atau pedoman wawancaranya. Diverifikasi saat wawancara tadi, ditambahkan observasi lapangan. Nah, dikarenakan bukan kuesioner dan tidak ada model kayak skala-skala Likert kayak tadi, dan poin-poin yang kayak tadi, maka kalau penelitian kualitatif seperti ini, hasil wawancara itu bisa dibuat dan dijadikan dasar kayak gini. Apa yang diungkapkan oleh responden gitu ya, atau partisipannya kayak gini. Waktu akan ada pengimplementasian sistem baru seperti pergantian dari Siska ke iSiska, kita diberi perintah untuk menangani proyek tersebut. Berdasarkan perintah itulah kami mulai merencanakan apa dan kapan untuk melakukan implementasi iSiska. Nah, di dalam tanda petik ini, inilah yang diomongkan hasil wawancaranya itu. Itu kita tampilkan di sini. Jadi bukan lagi kode-kode, bukan lagi nilai-nilai assessment seperti jurnal yang tadi. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian dikonfirmasilah dari hasil wawancara tadi, ada nggak dokumen pendukungnya? Kemudian observasi lapangannya yang terjadi seperti apa? Nah, itu pernyataan di atas didukung dengan adanya dokumen ini. Ada tuh dokumen activity plan dan yang lain-lain. Begitu sampai di proses yang lain. Ada, misalnya dalam service transition, adanya proses di atas membuktikan bahwa ada request for change. Nah, itu. Ini kan istilah yang kita pelajari saat di service transition, materi service transition. Oh, ternyata ada ya request for change. Meskipun di sana itu namanya bukan RFC, misalkan dokumen apa kayak gitu. Tapi hal itu termasuk ke dalam dokumen untuk request permintaan perubahan, nah, kayak itu atau RFC gitu. Oke, kemudian proses yang lain, change management bagaimana? Nah, itu kita wawancara juga, kemudian sekaligus kita lihat observasi lapangannya, dokumentasi yang ditemukan, gitu terus kalau kualitatif itu. Makanya kalau pakai kualitatif, penelitian kualitatif, itu harus benar-benar bisa menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi dari yang diwawancara, dari partisipannya. Kalau susah menggali, informasinya yang ditemukan cuma setengah-setengah, cuma sedikit, maka harus melakukan wawancara ulang. Gitu. Nggak enaknya kalau kualitatif di situ. Cuma nggak pakai statistik-statistikan. Gitu. Nah, ini activity plan ada, sampai proses yang banyak ya. Semua proses di service transition dilakukan. Kemudian masuklah di pedoman wawancara. Masukkan di wawancara,
dikonfirmasi, dilihat, diobservasi, dan dilihat dokumennya, dokumen buktinya seperti apa. Sampai, coba turun lagi ke bawah. Ini proses yang terakhir, evaluation. Nah, sampai ketemu kayak gini. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kantor Customer Service Area di Salatiga, Telkom Salatiga, pada dasarnya telah menjalankan proses service transition yang merupakan salah satu proses dalam ITIL. Customer Service Area menyadari pentingnya masa transisi sebelum rilis dari sistem. Jadi sebelum berganti dari Siska ke iSiska, supaya nanti iSiska itu sistem yang baru dapat diterima oleh para pegawai, itu maka harus ada masa transisi supaya nanti kalau ada keluhan-keluhan pelanggannya itu bisa tertangani. Nah, kemudian dari hasil yang tadi itu ada temuan apa lagi? Kemudian kita rekomendasikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah melengkapi dokumen seperti Service Design Package, Service Criteria Acceptance, dan Emergency Change, serta membentuk Emergency Change Advisory Board agar dapat meningkatkan performa perusahaan dalam melayani pelanggan. Nah, jadi itu tadi penelitian yang kedua di jurnal kedua ini sudah beda dari penelitian yang pertama, dari jurnal yang pertama. Selain beda tahapan ITIL-nya yang dilihat, beda juga tentang model atau jenis penelitiannya. Kalau yang pertama tadi itu jenis penelitiannya kuantitatif, pakai kuesioner. Yang kedua ini kualitatif, pakai wawancara dan observasi lapangan serta observasi dokumen. Gitu. Nah ini ya, dua jurnal yang sudah beda buat referensi kita. Gitu. Dari jurnal yang kedua ini ada yang perlu ditanyakan? Bisa diterimakah kira-kira? Ini tambah banyak. Bisa, Bu. Ini tambah banyak ya, yang ketiga. Ini saya coba nerangkan yang terakhir tentang jurnal yang ketiga. Apa bedanya dengan yang 1 dan 2? Jurnal yang ketiga di sini judulnya adalah ini tahun 2020 E-Proceeding of Engineering. Berarti jurnal ini merupakan hasil proceeding gitu ya. Proceeding itu apa? Proceeding itu semacam kita melakukan seminar gitu. Penelitian kita diseminarkan. Nah, hasil seminar itu namanya proceeding. Beda dengan jurnal, kalau jurnal itu tidak perlu diseminarkan, tapi langsung kita tulis dengan template yang ada. Gitu. Kalau ini diseminarkan, makanya namanya proceeding. Gitu. Analisis perancangan implementasi layanan internal perusahaan dengan menilai tingkat ketersediaan, kapasitas, dan kinerja layanan pada PT Dirgantara menggunakan ITIL. Oke. Jadi jurnal yang ketiga ini bedanya adalah dia tidak langsung melihat tahap ITIL-nya di tahap apa gitu. Tapi dia melihat salah satu bagian dari tahap-tahap yang tadi. Bagiannya adalah di analisis availability management atau ketersediaan, manajemen ketersediaan dan kapasitas. Nah, itu. Jadi manajemen layanan TI-nya ke situ. Pasti kita lihat abstraknya. MLTI pada sebuah perusahaan memiliki banyak fungsi yang menunjang suatu aktivitas dan dibutuhkan dalam perkembangan TI. Salah satunya adalah manajemen layanan. Oke. Dalam sebuah perusahaan, manajemen layanan memiliki peran khusus untuk menunjang suatu aktivitas. Oke. Salah satu contoh penerapan manajemen layanan adanya adalah
adanya ketersediaan, kapasitas, dan kinerja layanan yang baik. Oke, bisa kita lihat di situ. Terkadang pengelolaan ketersediaan, kapasitas, dan kinerja tidak berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan aspek people, proses, dan teknologi. Sehingga tujuan dari perusahaan mengalami kendala. Pada karya ilmiah kali ini akan membahas tentang pengelolaan ketersediaan, kapasitas, dan kinerja layanan yang ada pada PT Dirgantara. Oke, pakai ketentuan di ITIL versi 3. Oke, jadi ini modenya melihat secara utuh gitu ya, keseluruhan gitu ya, tidak langsung mau ambil tahap ITIL yang kayak service design kah atau kayak service transition kah. Di sini kita lihat yang availability management. Oke, coba pendahuluannya. Oke, kita lihat ini. Yang mana? Dengan memanfaatkan ITIL versi 3, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menjabarkan proses, prosedur, dan tugas perusahaan. Selain itu, dengan ITIL ini diharapkan layanan yang ada pada PT Dirgantara dapat dilakukan pengukuran dan perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal. Kemudian melakukan implementasi hasil pengukuran dan perencanaan dengan menggunakan COVID-5 implementation. Oke. Apa itu maksudnya? Jadi kita melihat manajemen layanan TI pakai framework ITIL yang di dalamnya kita cek tentang availability management. Setelah itu, penelitian ini setelah melihat availability management, kemudian dilanjutkan dengan framework satu lagi. Framework untuk audit sistem informasi. Apa namanya? COVID. Nah, jadi di-compare gitu ya antara IT framework layanan TI, manajemen layanan TI, ITIL, di-compare, digabung gitu dengan framework audit sistem informasi yaitu COVID. Nah, jadi penelitiannya ini lebih panjang lagi sebenarnya dibandingkan yang tadi. Oke. Ini dasar teori, oke lanjut saja. Kemudian tentang COVID-nya, gitu ya. Jadi audit sistem informasi framework COVID-5, nah, itu seperti apa? Kemudian lagi, ini metodologi yang digunakan, waduh, kebutuhan bisnis, kemudian lingkungan, penelitian SI, dasar ilmu, ini modelnya kayak gini. Cara mengimplementasikan rancangan menggunakan framework ITSM ITIL di-compare dengan COVID-5, sebuah framework audit sistem informasi. Oke. Kemudian bagaimana sistematikanya? Bagaimana dia melakukan penelitian? Oh, dia menggunakan sistematikanya pakai ini. Mengidentifikasi pain point TI dan bisnis, identifikasi compliance yang harus dipenuhi, identifikasi prioritas pain point, menilai kondisi terkini, menilai kinerja aktual, menetapkan target perbaikan, menganalisis permasalahan. Kemudian mengidentifikasi bentuk pengembangan, menganalisis resiko, memprioritaskan penanganan resiko, dan membuat rancangan roadmap sesuai dengan prioritas resiko. Oke, itu penelitiannya. Yang dilakukan ada fase-fasenya. Fase pertama, dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan. Apa yang dilakukan? Yaitu mengobservasi, ditambahkan wawancara. Nah, itu kembali lagi observasi dan wawancara ternyata. Tapi tidak cuma itu, apa? Ditambah kuesioner loh.
Banyak berarti. Tambah kuesioner. Kemudian beberapa data dan informasi didapatkan adalah terkait pain points TI. Poin nyeri. Apa itu poin nyeri? Poin yang dijadikan titik pusat permasalahan. Dan pain point bisnis yang dimiliki perusahaan yang disebabkan oleh beberapa faktor dari sisi people, process, technology. Dan fase yang kedua apa? Fase kedua adalah tadi pakai kuesioner. Dimanfaatkan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang ada dalam pengelolaan layanan. Sehingga dari situ nanti akan diberikan lagi-lagi rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan. Ya memang seperti itu. Kalau bidang kita manajemen layanan TI dan audit sistem informasi, maka hasil akhirnya adalah adanya temuan kondisi tertentu, kemudian dari temuan itu diberikan rekomendasi perbaikan. Nah, ini hasil kuesionernya. Oh, ini maksudnya level-level 1 ini apa sih? Oke. Maksudnya adalah kalau kita mempelajari tentang keilmuan audit sistem informasi, di situ ada yang namanya tingkat kematangan dari TI. Jadi setelah tahu kondisinya di audit hasilnya seberapa, nah hasil yang seberapa itu masuk di level kematangan TI tingkat berapa. Nah, itu namanya level berapa. Gitu. Ya. Kemudian fase ketiga. Ini sementara diterima saja. Ini kita tahu studi kasusnya seperti apa. Kemudian fase ketiga apa? Dari hasil kuesioner tadi, kemudian dilihat ada temuan gap atau kesenjangan pada sisi availability management-nya, pada ketersediaan, kapasitas, dan kinerja layanan. Nah, temuannya apa? Pada proses performance, sekian. Temuannya adalah rencana yang dibentuk untuk merefleksikan kebutuhan saat ini dan masa mendatang belum masuk ke dalam maintenance plan. Nah, temuan seperti itu. Ada temuan yang lain lagi? Ada, dan banyak. Oh, ini metode yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memantau efektivitas belum tersalurkan secara menyeluruh. Nah, ini kan jelas dari observasi, dari wawancara, dan juga tambahan kuesioner tadi. Makanya ditemukan hal-hal seperti ini. Nah, dari temuan-temuan tadi, kemudian dilanjutkan ke ini. Diberikan hasil rekomendasi. Oke. Pada fase keempat dan kelima, menjabarkan hasil rekomendasi peningkatan yang dibentuk oleh peneliti, yang diharapkan dapat dijadikan referensi PT Dirgantara. Apa rekomendasinya? Yang berhubungan dengan aspek people, maka infrastruktur dan operasi kepala divisi IT melakukan peranan atau role ini. Nah, itu membuat penjabaran role yang baru. Itu rekomendasi awal. Kemudian membuat job desk baru. Dari sisi people ya ini ya, makanya ke role. Nah, ini. Dengan pada proses manajemen ketersediaan layanan dan kapasitas layanan, diperlukan ini penyusunan berbagai rencana seperti implementasi strategi, master plan, penyusunan laporan, permasalahan ini. Gitu. Job desk-nya semacam ini. Oh, orang ini deskripsinya adalah menetapkan kebijakan bla 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 bla. Nah, inilah jadi rekomendasi. Gitu. Banyak sesuai dengan permasalahan
kesimpulan dari temuan-temuan yang kita dapatkan saat observasi tadi. Gitu ya. Jadi ini rekomendasi dari temuan-temuan saat kita melakukan assessment tadi. Karena dikarenakan ini agak sulit ya tadi. Sudah manajemen layanan TI-nya itu pakai ITIL di ketersediaan layanan, ternyata di-compare dengan audit SI pakai COVID. Nah, itu. Jadi muncul kayak gini. Rekomendasi dari sisi audit sistem informasi. Nah, ini sekian banyak ini. Oke, banyak memang. Penelitiannya lengkap. Yang dilakukan agak lama. Nah, ini rekomendasi record. Rekomendasi pembentukan laporan. Rekomendasi plan. Nah, banyak banget. Rekomendasi fitur. Bahkan sampai di kesimpulannya adalah bahwa PT Dirgantara berada pada level 1, baik manajemen ketersediaan layanan maupun kapasitas layanan. Oke. Kemudian tadi ditunjukkan bahwa temuannya apa dan rekomendasinya seperti apa. Kayak gitu. Itu kurang lebih jurnal yang ketiga. Jadi beda-beda ya dengan jurnal 1 dan 2 tadi. Ini lebih kompleks lagi. Oke, sebentar. Oke. Oke ya, jadi itu kuliah kita hari ini, kita penjelasan dari kasus jurnal 1, 2, dan 3. Yang kurang apa? Yang kurang kasus yang mana? Ada yang belum dijelaskan kah? Ini ya, ITIL yang pertama ya. Tapi jamnya sudah 14.30. Kemarin janjinya cuma 13.30 sampai 14.30. Oke. Oke, ada pertanyaan dari sini dulu? Ada, Bu. Apa-apa? Mengenai tugas akhir semester itu kan Gitu. itu kan dikerjakan per kelompok. Nah, kebetulan kami dari Unisbank itu posisinya itu di luar kota semua. Apakah boleh membuat video melalui Google Meet atau Zoom gitu, Bu? Boleh. Untuk tugasnya itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Terserah gitu ya. Meskipun nggak dalam satu tempat, itu nggak masalah. Mau bagaimanapun kayak gitu. Iya. Oke, Bu. Terima kasih. Dulu saya pernah bilang apa tugas akhir proyeknya itu. Model gimana? Saya lupa. Gimana? Masih ingat ah? Saya suruh bikin video gitu Iya, ah? Ibu. Waktu itu suruh bikin video untuk tugas akhir semesternya. Video pada tahap tertentu tentang Betul, Bu. ITIL gitu ya. Oke. Jadi kita Kelompok atau sendiri-sendiri, Bu?
sendiri aja. Kan cuma tinggal satu pembahasan. Nah. Cuma tinggal yang Siap, Bu. contoh. Yang contoh Ya. itu. Ya, makasih, Bu. Jadi, saya sediakan tempatnya untuk upload gitu, maksimal untuk Selasa depan. Untuk contoh TAIDL. Nah, Selasanya saya berikan satu materi lagi. Kemudian saya beri kisi-kisi untuk UAS-nya. Kemudian Selasa 2 minggu lagi, itu kan pertemuan terakhir, itu saya jadikan kuis saja. Setelah itu UAS. Gitu. Ya, kurang lebih itu rencana kita untuk IDIL-nya. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup kuliahnya? Belum Kalau dari ada, saya Bu. sudah, Bu. Oke, sudah. Makasih, Bu. Oke, kalau gitu saya mohon maaf ya, karena kita banyak ketundanya kuliahnya. Banyak banget ketundanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Titip salam untuk bapak-bapak yang di sana gitu ya. Pak siapa? Pak Arif gitu ya. Iya, Bu. Prodinya. Iya, Bu, Pak Arif, Bu. Titip salam dari Bu Rizky gitu. Jadi kita kuliahnya kurang Selasa depan sama Selasa depannya lagi. Setelah itu break 1 minggu itu untuk apa biasanya minggu tenang gitu, dan pas UASnya kita pengumpulan hasil proyek UASnya kayak kita. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.